kesehatan ya. Ya, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk sekolah. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Iya. Kalau sudah siap, silakan ke kelas ke depan pimpin doa. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengarkan namanya baik. Ahmad. Ahmad, mengenal? Penyampaian? Ya. Rizkia? Alfa juga. Kemudian Laura? Ya, hari ini materi kita tentang proses interaksi sosial asosiatif. Sebelum kita lanjut materi hari ini, mungkin di antara kalian masih ada mengingat materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kan minggu lalu kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, jangan sampai kita lanjut materi hari ini, tapi materi sebelumnya saya lupa. Siapa yang bisa? Oh ya, silakan. Saya akan mengulangi kembali materi sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi berarti seseorang yang melakukannya cenderung menirukan sikap, tingkah laku, dan penampilan fisik individu atau kelompok lain. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah sikap, pandangan, dan pendapat orang lain yang diterima tanpa berpikir panjang. Yang ketiga adalah simpati. Simpati adalah proses ketertarikan seseorang terhadap suatu pihak. Yang keempat adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang kelima adalah empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengolah perasaan atau emosi seakan-akan mengalami kondisi yang dirasakan oleh orang lain. Yang keenam adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan dari diri seseorang untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ayu ya. Jelaskan ya apa yang disampaikan tadi Ayu, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada 6. Yang pertama adalah imitasi. Yang kedua sugesti, identifikasi, apalagi motivasi, simpati, dan empati. Jadi ingat itu ya, ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, kita masuk materi hari ini ya. Pak Guru harap kalian harus belajar baik-baik ya. Ya, harus semangat belajar, harus sungguh-sungguh belajar. Karena kenapa? Ada pepatah mengatakan kalau kita berharta, kita yang akan menjaga harta itu. Tetapi kalau kita berilmu, ya ilmu itu yang akan menjaga kita. Kira-kira kalau kalian hadapkan dua itu, mau menjadi orang berharta atau berilmu? Berilmu. Pasti semua menjadi orang yang berilmu. Maka dari itu kalian harus belajar baik-baik. Harus belajar baik-baik. Peserta didik dapat menganalisis proses interaksi sosial asosiatif di masyarakat. Ya. Kemarin Pak Guru sudah bagikan ini ya materi ya tentang proses interaksi sosial. Berarti kalian sudah baca-baca ya? Ya, berarti sudah baca-baca, berarti sudah paham dengan materi itu. Ya? Oke, kalau kalian sudah paham dengan materi itu, coba kalian analisis gambar di atas. Ya, silakan perhatikan baik-baik ya. Bagaimana gambar di atas? Jelas kan tidak? Jelas. Ya, jelas ya. Ya, coba perhatikan dulu baik-baik. Kira-kira ada hubungannya kan tidak dengan materi Pak Guru bagikan? Ada. Ya, kalau ada hubungannya, ya bagaimana penjelasannya? Ada yang bisa menjelaskan materi yang? Ya, silakan berdiri. Namanya siapa? Putri. Ya, Putri. Silakan Putri. Pada gambar tersebut ditunjukkan gambar kerjasama. Karena pada gambar tersebut terdapat beberapa orang
yang sedang melakukan kegiatan secara bersama-sama. Jelas ya? Ya, jelas yang disampaikan oleh Putri. Kerjasama ini ada berapa bentuknya ya? Ada kerjasama spontan, kemudian kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Itu kerjasama tradisional. Ya, kerjasama atas dasar kebiasaan masyarakat ya. Ya, kebiasaan masyarakat. Gitu. Bisa juga kerjasama langsung, Mas Jo ya. Oke, kita lanjut gambar kedua. Ya. Ya, gambar kedua ini juga berkaitan dengan materi Pak Guru bagikan ya. Ya, berkaitan sekali. Kira-kira gambar di atas menunjukkan tentang apa ya pada materi hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Anwar Pak. Anwar. Oke, Anwar. Silakan Anwar. Gambar di atas merupakan akomodasi. Gimana pengertian akomodasi adalah suatu usaha penghentian konflik antara kelompok-kelompok yang bertentangan. Oke. Sekian. Oke, kita untuk Anwar. Ada yang lain lagi selain Anwar? Mungkin ada yang lebih jelas lagi penjelasannya tentang gambar di atas. Ya sudah betul ya, gambar di atas itu menunjukkan adanya akomodasi ya, akomodasi. Ya, salah satu bentuk asosiatif itu akomodasi. Ada yang lain? Ya, ya akomodasi. Kira-kira ini akomodasi dalam bentuk apa? Kira-kira dalam bentuk apa? Kompromi. Yang lain? Ya. Ada yang lain? Kalau menurut Pak Guru, media apa? Di atas ini akomodasi dalam bentuk mediasi ya. Ya, mediasi. Apa itu mediasi? Ada yang tahu? Ya? Yang ketiganya bersifat netral. Ya, jadi pihak ketiganya itu bersifat netral. Sama kalau misalnya kalian ada yang bertengkar dengan temannya, kemudian biasanya dibawa kepada ibu guru ya, Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru ini sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral. Oke. Ya, mulai ya. Ya, jadi bentuk-bentuk proses interaksi sosial itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama tadi kerjasama, kemudian yang kedua ya akomodasi, kemudian yang ketiga ya akulturasi. Ya, apa itu akulturasi? Ada yang tahu? Merupakan proses penerimaan dan pengolahan usaha-usaha budaya asing. Ya, jadi akulturasi ini adalah penggabungan ya atau percampuran dua kebudayaan yang dihasilkan masyarakat sehingga sehingga percampuran kedua budaya ini tanpa menghilangkan budaya lamanya atau budaya aslinya. Itu akulturasi ya. Kemudian yang kedua asimilasi. Ya, asimilasi itu adalah ya agak mirip dengan akulturasi ya. Ya, penggabungan atau pencampuran dua kebudayaan ya menghasilkan budaya baru. Ya, bisa mengerti? Oke, kalau sudah mengerti semuanya, ya Pak Guru bagi kelompok ya. Nah, mana kelompok 1? Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, berarti sudah duduk dengan kelompoknya ya? Ya. Dalam materi interaksi sosial asosiatif ini kalian bisa cari referensi lain juga ya. Ya, selain di bagikan di grup, bisa juga cari referensi lain ada di perpustakaan atau di buku-buku internet bisa ya dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan hanya satu referensi saja, bisa juga referensi lain buku cetak di internet atau mungkin cari di perpustakaan dan lain sebagainya ya. Gitu. Oke, Pak Guru bagi LKPD ya. Ya, kelompok 1. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada tugas kelompok ya. Oke, sambil Pak Guru buka di atas. Oke, silakan dikerja. Pak Guru kasih waktu
Ya, 15 menit untuk mengerjakan. Oke, silakan. Oke, sekarang kalian presentasikan ya hasil diskusinya. Jadi persiapan 2 orang untuk maju ke depan. Oke. Perhatikan ya apa yang disampaikan kelompok 1. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Oke, perhatikan baik. Oke, silakan kelompok 1. Baik, selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Terima kasih atas waktunya. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Yaitu pertanyaannya yang pertama, dari keempat gambar manakah yang menunjukkan adanya kerjasama dan akomodasi? Jelaskan. Jadi gambar yang menunjukkan adanya kerjasama terdapat pada gambar nomor 3. Ya, gambar nomor 3 Ya. Gambar 3 ya, menunjukkan adanya kerjasama. Oke. Dari definisi kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pada gambar nomor 3 ditunjukkan 3 orang siswa yang sedang melakukan kegiatan atau usaha, yaitu dalam bentuk berdiskusi dengan tujuan bersama, yaitu menyelesaikan tugas kelompok. Ya. Yang kedua yaitu akomodasi. Pas kita baca. Yang kedua yaitu akomodasi yang terdapat pada gambar nomor 1. Pengertian akomodasi yaitu kegiatan penghentian konflik antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Pada gambar nomor 1 sedang terjadi peredaan atau penyelesaian konflik antara dua pihak. Jenis akomodasi pada gambar nomor 1 masuk dalam akomodasi mediasi, yaitu pihak ketiga bersifat netral. Oke, sebelum kita tutup materi hari ini, Pak Guru lakukan evaluasi ya, atau post test. Linknya sudah Pak Guru bagikan ya. Pak Guru sudah bagikan di grup. Silakan diklik, akan muncul itu soal-soal. Nah, semuanya, karena setidaknya sudah bagus ya. Meskipun sebenarnya masih ada berapa orang ya? Masih ada berapa orang ini saya lihat di bawah 70. Ya, kakak kita kan 70 ya. Kita tuntas, tuntas. Tuntas. Saya lihat kebanyakan tuntas ya daripada tidak tuntas. Oke. Oke, sebelum kita menutup materi pembelajaran kita hari ini, mungkin di antara kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi kita tentang interaksi sosial asosiatif. Oke. Ada yang bisa jelaskan kembali? Oke, silakan. Coba yang lain perhatikan ya. Ya, dengarkan dengan baik. Kesimpulan pada materi hari ini adalah bahwa proses interaksi sosial asosiatif adalah proses yang mengarah kepada penyatuan. Bentuk-bentuk proses sosial asosiatif dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu kerjasama, yaitu manusia sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain. Terima kasih. Oke, siapa namanya? Aisyah. Andi Aisyah. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Ketua kelas silakan pimpin doa depan. Maaf, untuk minggu depan ya. Minggu depan itu materi kita tentang proses interaksi sosial disosiatif ya. Ya, kalian harus pelajari baik-baik ya materi kita minggu depan. Ada teman dan Pak Guru, sebelum kita pulang kita berdoa. Sudah selesai. Ya, berdiri. Ada Pak Guru, ucapkan terima kasih.